adalah bahwa selalu ada penolakan-penolakan yang mungkin muncul. Sehingga saya juga menolak merasa sedih, saya menolak merasa cemas. Tetapi justru ketika saya membuka diri untuk mengetahui rasa sedih dan cemas saya justru berharap diberkahi Tuhan untuk bisa membantu yang lain. Jadi stigma ini menjadi sesuatu yang tidak terlalu penting. DKI Jakarta, maka tidakkan haheheomi doho hamonangami marhide Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
kon parsahalai pasuma-suma naposomi anggiat sorak kami dibuan mardalan di tonga-tonga ni aulion ni pardalan ni kuliah atau jalo mahami Tuhan marhiti Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kami ini dibakan sungguh siang selamat di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Ora semuanya kita sudah. Hatari di baka si pangusol-usol nirogata di konven di bulan April di enet siang Yohanes walu ayat 20 sada semulun doa anak. Dungi di dok Yesus matu akka Yahudi naung gabe posea di ibana. Molomian kamu di bagasan hataku sitong mahamu sisi aku. Turko Yohanes tolu ayat 20 sada siang ayat bulan April. Jala tema besar bulan April ima nungga mate jala mulak mangulu Tuhan Yesus mengokopita alani tok mah nian jala mangulu di bagasan ibana. Sengaja menginam yenet sian ayat bulanan. Saya lupa usur-usur di bagasan rohaku. Ketiga kami berpikir bersama-sama ayat bulanan. Jadi alani menginam yenet sengaja sian ayat bulanan. Memang dengan ketetapan di konventa siatia matur poksi buaton si reduponon jumpa konven. Amanginang abang kakak, bapak-bapak Purnamati dan juga ibu Sarfat Sureha Anggi Pinaribot di bagasan luar di Tuhan Yesus ala Tuhan berbenwai masa Paskah. Selamat Paskah kita sudah. Saya mau jujur, ada udah memang kesepakatan isi ada tua hidup marjanita di orang resort Ngasuto. Jadi ada udah nanti pendeta Anggia Tuta Barat hidup na tua aletiki para kami dan kaki ramangi. Jadi gabi juga marjanita. Lalu ketartok apalagi sediaka bapak yang sudah pernah bakti ada di sini, teman-teman pendeta juga ada di sini. Saya memuji do soal dia masyarakat renungan. Amanginang ibarat ni na mga lompa mali. Karena ngasungod dia nilompan na nilompa terpersauli ngomong. Karena bapak-bapak yang sudah pernah bakti, abang, kakak semua di sini sudah sangat ahli. Kalau mulai ibarat toma ahli masak, nunga macetak kasbe di moto daina, manang na murang garamnya, manang na bagodaku, kunyitnya dohot agak bumbu-bumbu na nasi. Jadi mulai berbe siang nasional amanginang tadaima di bagasan masjid. Asupi akka Farisi ibana gabi budang ma naposea di Yesus ayat 70 sebelum ayat 71. Banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Dung gabi posea nasida itulah teks kita. Hidup Yesus ma tunasida molomian aku di bagasan hakaki sitong maha sisia. Tantangan dan peluang besar somong sisia ni Yesus. Now gabe porsea kata aslina isi pepisten potas dalam bentuk partisip perfect aktif. Parlapatan tutu sudah di dalam mereka semua porsea nasida di Yesus Kristus. Jadi dalam pelan hata pisteo dipakai isi hata posea alai hata
pepis teu potas alapatan batu duhon nunga tutusi tutu di jalan dasida pengajar ini Yesus. Mereka percaya betul-betul kepada Yesus. Nunga di pihak dasida hapos yauna tu Yesus. Jadi dan asal porsia boti dan asal tertarik boti. So padohot sikap ni hati-hati, pikiran, jiwa dan bulunya, hidupnya. Alai itu situ tu nunga hibun. Irunang pinabuani panurat Yohanes. Jalan nunga hibun haporsiauna, naik waktu dari dahulu bahwa mereka berbeda dari yang lain. Jadi marasi mahadarida yang akan porsiai. Tantangan di bait Yesus tunasida. Tantangan itu jalan untuk menguatkan, meneguhkan pahot tong hajok-jokan nasida di tanoon seorang anak porsia. Lau batu duhon betapa berbedaannya sebetulnya hidup orang nau ke di porsia Tuhan Yesus nau di sarobang do portibio. Dan bisa uduk doho takka naso porsia manang nama nulang Yesus. Alani jelas komitmen dung gede porsia hidup Yesus molo mian kamu dihataki tutu mahamu sisya hataki Yesus menjadi titik berangkat hidup mian mai dete hidup isi dan hatameno ale kataruat siang hatameno ho dan bergeser madang dambe morotorot bertahan selama-lamanya. Dambe mau hudop tu dosa mau pikir-pikirin tiki paradion woi dua te khotma soon bapak-bapak kita yang sudah pernah bakti kok pada sida di kanan dan dia pensiun tapi itu dia itu gambaran yang mungkin saya bisa mengatakan seperti itu. Hot bertahan sampai selama-lamanya mana soon dia bertahan gambaran nian di bagasan hataki kokoh tidak berubah-ubah dapat berubah wotor marurat di bagasan hatani Tuhani. Jadi pakarma ada komitmen, ada hati yang selalu bertanggung jawab penuh dengan apa yang dipercayai, bertanggung jawab dengan apa yang dipercayai, jangan menotong komitmen dan terus menerus berkesinambungan, berada di proses Tuhani, jangan terus diikuti, konsisten, tidak berubah, kuat di dalam prinsip. Saurdo jala setia di hata dohot apaina. Hidup Yesus nian di bagasan kataki. Ada komitmen yang kuat, ada kesinambungannya dan tidak berubah. Kalau toho somoni sisiak kumahamu. Hasisiano tarida siagolu yang tidak berubah-ubah lawan mengoloi Tuhan. Lohot menempel kepada Tuhan. Tidak ada satupun kekuatan bagi kita untuk mengatakan kebenaran tanpa firman Tuhan yang terucap. Bahkan kita hidupi sebagai seorang pendeta. Dan ada 4 hata anak tigor, ia suhatani Tuhani dan mengalir. Marhitenania di hatani Tuhani do. Kalau baca ayat 22, semakin kita mengenal kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kita. Jangan habis hadiah dan diangkat namian nalohot Allah ditunggu-tunggu tuh hasil tongan dan menjadi orang-orang merdeka. Jadi sisian di Tuhani, nauga di Porsia, niat di hati Tuhani merdeka. Dan yang memerdekakan adalah kebenaran itu sendiri. Dan itulah yang menjadi pandu secara terus-menerus bagi kita. Tidak ada pandu yang lebih kuat, tidak ada poda yang lebih kuat, tidak ada kompas yang lebih kuat, tidak ada norma yang lebih kuat atau alat ukur yang harus kita pegang selain dari firman Tuhan.
Nian dituhani kita dan Tuhan itu nian di kita. Sekalipun ragam masa adobe di tengah-tengah ni pakobasiota, selama kita berpegang lekat dan kita lakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, itulah jaminan kekal hasisianota somosi uton Kristus. Argo kumahita suni pangulan ako tiki dohot keluarga makubasi Uriana di DKI Jakarta. Amin. Mau lihat tema Tuhan, mau binihani hatam, tutus itu mangulu mamami di bagasan Yesus Kristus mau mati jalan hehe ulang mangulu pangulu kami. Ditanda jalan di dahodo Tuhan sudego lunani songon dia tetap sehat, pikiran sudah hitam, khusus dipilih hari ini menjadi narasumber bagi kita dalam menyangkut kesehatan jiwa. Jadi psikiatri, spesialis kesehatan jiwa, dia tetap sehat, jiwa kita 6 bulan siang dengan nol. Untuk itu kalau sudah hadir ibu Gracias.
Baik, terima kasih banyak tentunya untuk undangan yang disampaikan kepada saya untuk berbagi tentang kesehatan jiwa. Kalau saya diminta untuk memperkenalkan diri, maka izinkan saya biasanya dipanggil Vita. Sedikit tentang saya adalah seorang psikiater, dokter spesialis kedokteran jiwa. Saya bertugas bersama dengan Dr. Elida di RSCM dan Fakultas Kedokteran UI. Jadi tapi saya ini besar mengawali karir saya sebagai psikiater di Pangururan. Saya punya marga, saya bermarga Sinaga. Tapi kalau di Pangururan saya dikenalnya sebagai Guru Jawa, gitu. Karena sampai saya keluar dari Pangururan tetap gak bisa berbahasa Batak, gitu ya. Jadi kalau wawancara pasien agak susah karena ditranslate oleh perawat saya. Mereka kelihatan seru banget gitu, tapi terus nyampainya ke saya, pokoknya tentang sedih dok. Udah itu aja, gak ada cerita yang lain gitu. Jadi kesulitan saya karena tidak bisa berbahasa Batak. Saya memahami sekali bahwa tentunya sangat naif untuk mengatakan saya memahami apa yang Bapak dan Ibu Pendeta alami tentunya dalam kehidupan. Namun demikian izinkan saya sebagai umat dan jemaat untuk mencoba memahami, dan terima kasih banyak untuk mendorong saya mencari dan mempelajari ini terus gitu. Sehingga saya menjadi semakin merasa betapa saya beruntung memiliki Bapak dan Ibu Pendeta, para gembala sebenarnya yang menjaga kami semua. Namun mohon maaf bila sebagai jemaat banyak sekali juga yang ternyata tanpa kami sadari lakukan kepada Bapak dan Ibu Pendeta yang kemudian tentu saja mungkin menurunkan sedikit kesejahteraan di bidang kesehatan jiwa. Nah, saya ingin menyampaikan topik tentang kesehatan mental dan pekerjaannya. Dr. Elida sudah ada di depan mengawasi saya gitu ya. Seperti saya karma kepada murid-murid saya di Fakultas Kedokteran UI. Baik, boleh slide yang ditayangkan. Baik, saya memulai lebih dahulu mohon izin untuk melihat apa sih makna seorang gembala, seorang pendeta di mata saya mungkin sebagai umatnya. Tetapi kemudian saya mencoba mengumpulkan referensi, apakah ini cuma saya yang memandang demikian ataukah sebenarnya jemaat secara keseluruhan juga memandang hal yang sama. Boleh diklik berikutnya? Boleh dijalankan saja. Baik, dijalankan saja nggak apa-apa. Diklik saya minta maaf, tadinya saya berpikir saya akan mengoperasikan sendiri jadi tidak merepotkan, tapi mohon maaf. Jadi apa yang referensi sampaikan saya setujui dan kemudian saya tuliskan. Bapak dan Ibu Pendeta, slide ini akan saya berikan dan barangkali juga kalau mau dibagikan kepada yang lainnya bila dirasakan ada manfaatnya. Yang pertama, mau nggak mau, suka nggak suka adalah pemimpin spiritual bagi kami para jemaat. Yang kedua, seperti guide mengarahkan kemana kami harus pergi. Gitu ya. Jadi buat saya ini benar. Mediator untuk menjembatani antara umat jemaat dengan Tuhan, itu saya katakan dia. Jadi saya semakin mengenal sosok Tuhan ya karena itu. Lalu kemudian yang keempat sebagai pendukung dan yang terakhir adalah sebagai konselor. Jadi sebagian besar sebenarnya pekerjaan saya sudah diwakili oleh Bapak dan Ibu Pendeta. Terima kasih banyak gitu ya. Sehingga agak banyak yang datang ke saya gitu. Nah, sehingga benar sekali kalau kemudian kita bicara bahwa sepertinya label seorang pendeta menempatkan kita pada posisi atau Bapak dan Ibu sekalian pada posisi sebagai giant spiritual, sebagai raksasanya spiritual, raksasa secara positif karena dianggap kuat, dianggap selalu penuh doa, hidupnya suci, aman, pasti dilindungi Tuhan sepenuhnya, tenang dan terkendali. Itulah yang muncul dari referensi dari kacamata umat. Sehingga rasanya berat kalau mendapati Bapak dan Ibu Pendeta mengatakan sedang sedih. Karena biasanya mengenalnya bentuknya adalah sebagai seseorang yang begitu kuat. Berikutnya boleh dijalankan. Namun referensi lain juga mengatakan bahwa Bapak dan Ibu Pendeta serta seluruh gembala rentan untuk merasakan perasaan sepi. Apakah saya boleh bercerita gitu pada orang bahwa saya ragu? Apakah saya boleh bercerita bahwa saya mengalami kecemasan?
Sementara banyak sekali termasuk saya mungkin seringkali melihat bahwa ketika cemas kok kayak orang kurang iman. Bagaimana kalau itu kemudian dirasakan oleh seorang gembala? Pada kenyataannya rentan untuk merasa sepi, rentan untuk sepi dalam tanda kutip meskipun mungkin ada pasangan dan sebagainya, tapi untuk mengatakan saya cemas, saya sedih, sepertinya kok kayak kurang iman, sehingga gak bisa bercerita dan merasa sepi. Rentan untuk merasa lelah, rentan terhadap kritik, karena mau gak mau spotlightnya selalu di depan gitu kan deh. Beda cerita dengan saya di belakang, misalnya nonton aja atau yang menyimak kan, kami gak punya beban apapun, tapi yang di depan itu kan mau gak mau boleh dijalankan saja, baik. Tidak punya waktu untuk diri. Oh, terima kasih banyak ya Mas Gini, waduh saya merepotkan, terima kasih banyak. Lalu kemudian menjadi terisolasi, apalagi ya itu tadi ya, gak bisa dalam pergaulan secara penuh gitu dengan semua, sama seperti ketika belum menjadi seorang pendeta atau seorang gembala gitu. Mohon nanti boleh saya di feedback karena ini apa yang referensi sampaikan, sehingga menjadi sebuah hal yang wajar kalau kemudian populasi gembala menjadi populasi yang rentan akan masalah kesehatan termasuk kesehatan jiwa, karena memang tidak bisa dipisahkan antara kesehatan dengan kesehatan jiwa. Nah, tetapi saya mau memberikan kekaguman saya. Even Dr. Elida dan saya punya tugas yang sama gitu, bahwa kami harusnya tersedia 24 jam 7 hari gitu. Kenyataannya kami tidak gitu. Kami punya jadwal praktek yang gak diganggu sesudah jadwal praktek itu gitu. Tapi Bapak dan Ibu Pendeta, apakah bisa menentukan jadwal praktek? Sehingga memang 24 jam 7 hari bekerja. Jumlah, mohon maaf kalau saya menggunakan bahasa saya, jumlah pasiennya pun tak terhingga. Saya kebetulan sedang dalam misi khusus mendampingi seorang pasien diminta oleh gereja. Saya berpikir tadinya yang datangnya satu orang, yang saya bantu satu individu. Tapi ternyata lukanya berhubungan dengan keluarga. Jadi pasien ini bisa sangat tidak terduga gitu jumlahnya. Pikirnya cuma satu, yang dia ceritakan tentang bapaknya, tentang ibunya, adiknya, kakaknya. Jadi satu keluarga. Belum lagi kalau kemudian satu marga menjadi rasanya tak terhingga, itu baru satu. Belum lagi keluarga-keluarga yang lainnya. Yang lainnya adalah selalu diminta untuk update, minta untuk update terus berita-berita. Belum lagi kalau kita ngomong soal lintas generasi, bikin slide model kayak saya ini udah dicetikin sama mahasiswa saya. Bu, hari ini mah pakai Canva kali. Saya belum tahu tentang Canva. Sesuatu yang nggak pernah terjadi di masa saya. Guru saya pakai slide presentasi yang pakai plastik, juga saya diem aja. Selama padahal sudah ada PPT gitu. Tapi anak-anak sekarang tidak bisa mengatakan demikian. Dan nggak bisa saya mengatakan, loh saya kan baby boomers, kamu kan ini ya ngertiin ibu lah. Nggak ada. Nggak peduli mau saya baby boomers, mau saya generasi apapun, ya ibu update dong. Jadi benar-benar tuntutan itu menjadi sesuatu yang nyata untuk kita, yang selalu saya kagumi. Saya membuat presentasi seperti ini tentunya tidak setiap hari, hanya hari-hari ketika saya harus presentasi. Tapi Bapak dan Ibu Pendeta, buat saya kayaknya setiap saat harus bikin presentasi ya, luar biasa sekali gitu. Karena bisa saja hari ini kayak gak ada papa atau meninggal, ada yang minta untuk ibadah, untuk hiburan. Gak mungkin tidak menyampaikan sesuatu gitu pada saat itu. Jadi buat saya mungkin tidak presentasi dalam bentuk PowerPoint, tapi apa yang disampaikan adalah present, adalah kehadiran yang mempresentasikan sesuatu. Jadi buat saya ini pekerjaan yang sungguh saya sangat hormati dan kagumi. Belum lagi kalau kita bicara tentang kerahasiaan. Kapan kita harus menyampaikan karena ini berhubungan dengan yang lain, terus kemudian kita dikatakan bahwa kita melanggar batas tersebut karena kita menyampaikan berita itu kepada yang lain. Batasnya sungguh, kadang-kadang kita pengen diskusi gimana ya cara untuk mengatasi kasus seperti ini, tapi ketika menyampaikan maka melanggar batas kerahasiaan, sama seperti kami para dokter yang juga diminta untuk menjaga kerahasiaan. Sekali lagi, kalau saya ngomong tentang yang ada di sebelah kanan Bapak dan Ibu Pendeta, ini adalah tugas yang mungkin kalau gereja besar mungkin bisa fokus hanya sebagai pemimpin jemaat. Tapi bagaimana kalau kemudian pemimpin jemaat
camat iya, gembala iya, manajer iya, bahkan sampai mohon maaf belanja itu segala pun juga masuk dalam pengamatan. Lalu kemudian administrasi juga kadang-kadang iya, bikin surat sendiri dan sebagainya. Saya tidak bicara hanya tentang gereja besar, saya juga bicara tentang gereja-gereja kecil. Kebetulan salah satu pasien saya adalah seorang admin di gereja, dan dia mengatakan bahwa ketika saya minta bisa nggak sih izin sebentar sama Pak Pendeta untuk kamu istirahat dulu gitu, karena terlalu banyak yang kamu pikirkan. Dokter, kalau saya istirahat, maka Pak Pendeta sendirian mengerjakan surat, keuangan dan sebagainya. Jadi saat ini hanya berdua kami. Saya tidak bicara tentang gereja di Pangururan, saya bicara tentang gereja di Jakarta. Jadi sebenarnya fakta-fakta seperti ini menjadi nyata ada. Sehingga kadang-kadang saya terpikir gitu ya, betapa saya bisa paham gitu. Mengapa kok minta dirangkumkan buku apa, lalu kemudian disebarkan? Karena bisa saja ada gereja yang tidak punya waktu untuk merangkum topik tertentu. Berbagi, kemudian pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada umat. Karena tidak semua kita punya waktu untuk memikirkan hal tersebut gitu. Sehingga itu menjadi satu bentuk kerukunan yang sebenarnya saling menjaga kesehatan jiwa. Selanjutnya belum lagi pengelola aset juga, bahkan nomor-nomor bangku segala macam ini bangku rusak karena ini donasinya umat harus dipertanggungjawabkan. Jadi betul-betul untuk saya kekaguman saya tidak hanya seorang pendeta yang saya tahu cuma berdiri di depan, di belakang layar sehingga gereja ini bisa berlangsung pun juga begitu banyak peran dari Bapak dan Ibu pendeta. Sehingga saya merasa yakin bahwa wajar ya kalau kemudian perhatian pada kesehatan jiwa itu menjadi begitu mendominasi gitu atau begitu muncul menjadi sebuah kebutuhan. Nah, saya izin menyampaikan tentang data. Meskipun saya mohon maaf tidak bisa mengerucutkan bahwa ini berasal dari gereja mana, ya juga ternyata banyak datanya juga tidak tersebutkan dengan jelas. Inilah masalah kesehatan jiwa yang sering dialami oleh seluruh pelayan gereja. Dalam hal ini para gembala, mulai dari burnout sampai mohon maaf, ide untuk mengakhiri hidup pun ada. Sesuatu yang baik saya mana mungkin gitu, mana mungkin, pasti tidak mungkin. Tapi bukan saya, manusia saya yang bicara, tetapi referensi yang mengatakan hal tersebut dalam survei tertutup kepada para gembala. Tentunya saya berharap bahwa ini banyak data-data dari luar negeri karena Bapak dan Ibu pendeta bisa lihat data di Indonesia nggak ada. Sedih juga gitu ya tentang hal ini. Searchingnya susah banget untuk mendapatkan data tersebut. Mungkin akan berdampak banyak kalau memang on public gitu ya. Betapa nanti kita bisa melihat gitu siapa saja yang mengalami masalah. Nah, sebenarnya saya menampilkan ada warna hijau, ada warna kuning, dan ada warna merah. Warna merah artinya populasi itu memiliki kerentanan lebih besar dibandingkan populasi umum. Jadi kalau populasi umum adalah seluruh orang, sebagian besar berwarna hijau. Seperti mungkin saya merasa bahwa hal ini karena copingnya adalah coping altruis, yang kita tahu bahwa altruis selalu menempatkan masalah kita tuh jauh lebih kecil dibandingkan masalah orang lain. Sehingga kita tidak merasa bahwa hal-hal yang kita rasakan itu penting gitu kan, atau sesuatu yang besar sekali karena orang lain jauh lebih penting, nama Tuhan jauh lebih penting dan sebagainya. Sehingga burnout-nya dibandingkan populasi umum lebih kecil. Lalu kemudian soal depresi kurang lebih sama antara populasi gembala dan populasi pada umumnya. Ansietas atau kecemasan ternyata kok lebih tinggi. Saya tidak mendapatkan penjelasan lebih lanjut kecuali bahwa ada hal-hal yang mungkin menjadi latar belakang yang nanti saya akan bahas lebih belakang. Masalah kesepian seperti tadi juga sama. Sekali lagi memang ini menggabungkan semua gembala yang ada. Nah, saya yakin kalau di sini nggak ada, yaitu soal alkohol dan mohon maaf merokok. Terima kasih untuk kejujurannya Bapak dan Ibu. Ya. Jadi ternyata menarik tentang data merokok. Ketika data populasi gembala ini ternyata merokoknya lebih banyak dibandingkan populasi pada umum berdasarkan data di Indonesia. Oke, saya yakin ini referensi. Tapi kalau di populasi kita mungkin tidak demikian. Tapi inilah fakta yang ada. Demikian juga dengan alkohol. Gitu. Saya mencoba mencari nafsu yang
ada nggak ya datanya nafsa lain untuk digembala? Ternyata nggak ada. Referensi menjembatani untuk dua ini saja, alkohol dan merokok. Ya, dan di literal referensi tersebut mengatakan bahwa merokok pun jauh lebih banyak dampaknya dibandingkan populasi umum. Dan hal ini berhubungan dengan mungkin stres yang terjadi dialihkannya dalam bentuk, mohon maaf, kenikmatan pada saat merokok. Ya, jadi ini adalah fakta yang ada. Seperti tadi saya sampaikan, ide mengakhiri hidup meskipun ada, angkanya jauh lebih kecil dibandingkan populasi pada umumnya. Tapi ada. Jadi buat saya ini menjadi sebuah insight untuk kita. Baik, ketika kita bicara lagi fakta di UK tahun 2020 tentang apa saja yang rasanya para gembala lebih bisa terima sebagai masalah kesehatan jiwa yang ada di mereka atau di para gembala pada umumnya di UK. Yang nomor satu adalah kecemasan. Itu lebih mudah untuk diakui oleh para gembala. Demikian juga yang kedua depresi, dan yang ketiga nafsu, tapi dikaitkannya lebih pada merokok. Jadi ketika kita mau mengajak umat atau jemaat itu untuk bergaya hidup sehat, bagaimana caranya kalau kemudian saya masih tidak hidup sehat? Itu sebagai sebuah contoh, karena back to back mau nggak mau asal jadi role model begitu dia Bapak dan Ibu Pendeta. Sementara yang sebelah kiri adalah yang sedikit sekali, dan termasuk masalah ide bunuh diri, OCD religi, mungkin ada yang mengetahui tentang OCD, obsessive compulsive disorder, gitu ya, berpikir terus menerus tentang agama, seperti hidup itu tidak ada hal yang lain. Padahal sebenarnya nilai dan value itu cukup bervariasi dan bisa kita pelajari bersama. Baik, kita bicara tentang apakah semua pendeta, jawabannya tidak. Apakah semua gembala, jawabannya tidak. Mari kita fokuskan pada gembala yang mana yang rentan. Karena kita bicara tentang komunitas yang saling menguatkan. Bukan sesudah ini, biasanya kalau saya menampilkan ini, habis ini saya terus kemudian lihat-lihatan dia begitu apa enggak ya. Tanpa lihat saya begitu apa enggak ya. Saya lihat adalah orang begitu apa enggak ya, gitu misalnya. Baik, sebelumnya saya akan memulai bahwa kalau ngomong tentang kesehatan jiwa, menyebut kata kesehatan jiwa aja seringkali orang berpikir pasti gangguan jiwa. Padahal spektrumnya tidak. Kita akan selalu memulai Tuhan senantiasa memberikan kita kesempatan untuk merasakan sehat jiwa. Pertanyaannya adalah apa itu sehat jiwa? Secara umum perasaan sehat jiwa itu adalah subjektif. Jadi bukan apa yang orang lihat. Ketika saya misalnya kehilangan atau ketika saya memiliki kesulitan ekonomi, maka bukan berarti saya otomatis tidak sehat jiwa. Karena siapa tahu justru di dalam kekurangan saya justru bisa merasakan kehadiran Tuhan. Jadi artinya sehat jiwa adalah perasaan subjektif yang tidak bisa dipaksakan. Mulai dari perasaan bahagia dan sejahtera individu, lalu kemudian menyadari bahwa setiap diri punya kekuatan, setiap diri punya potensi. Kalau sudah merasa bisa menerima diri apa adanya, baru kemudian kita bisa melihat orang lain. Melihat orang lain, semua kekuatan maupun kekurangannya tanpa perasaan iri dan yang lainnya. Bapak dan Ibu Pendeta, kalau boleh saya mengakukan ini gitu. Lama saya itu tidak bisa menerima ayat yang mengatakan bahwa cintai orang lain seperti dirimu sendiri. Dan saya merasa mempunyai itu sampai di usia yang saya udah 40-an gitu. Saya pikir saya nggak paham mencintai diri itu seperti apa. Udah aja gitu lah. Pokoknya nyenangin orang itu menyenangkan buat saya dan itu cukup. Tapi kalimat itu terus menerus gitu bergaul di kepala saya tiap kali tersebut gitu. Kenapa sih? Disuruh egois atau apa? Tapi makin lama mungkin selalu terlambat ya, kenapa baru 40. Rasanya sih setiap kali saya tahu saya dijelaskan, tapi itu tertolak di jiwa saya. Saya nggak bisa menerima itu. Karena saya berpikir udahlah, bersama dengan orang lain selalu menyenangkan buat saya. Tetapi kemudian makin lama saya ditunjukkan satu persatu bahwa benar saya merasa saya bohong. Kalau saya bisa membuat orang lain bahagia, tapi saya nggak bisa membahagiakan diri saya, meskipun dalam hal yang sederhana. Nah jadi memang dimulai dari diri kita, lalu kemudian akan bisa keluar, beraktivitas produktif dan kemudian berkontribusi.
Dalam hidup sayangnya tidak semuanya dalam kondisi sehat. Kita mengalami stres. Stres paling banyak di Jakarta apa ya Bapak dan Ibu Pendeta? Kemacetan. Betul sekali. Kayaknya kita bisa menyebut itu sebagai yang utama yang kita temui setiap saat. Nah, itu adalah stres yang normal. Sebenarnya harapannya kalau kita selalu hidup di Jakarta, maka kita selalu tahu bahwa kemacetan menjadi isu. Jadi kalau setiap hari kemacetan buat kita stres, maka kita geser ke samping. Stres itu menjadi terasa begitu menaun, begitu lama. Padahal sebenarnya saya sudah tahu kalau jam segini itu pasti macet. Jadi makanya saya berangkat lebih pagi, atau saya menggunakan transportasi yang lain yang sekarang nanti macet. Sehingga kita tidak melanjutkan stres itu menjadi sesuatu yang kronis dan kemudian masuk ke kondisi yang kita sebut sebagai masalah kesehatan jiwa, baru kemudian ke gangguan jiwa. Kalau sudah gangguan jiwa, inilah yang terjadi. Jadi gangguan dalam berpikir, gangguan dalam merasa, gangguan dalam berperilaku yang mengakibatkan penderitaan. Nah, penderitaan ini bukan cuma penderitaan bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang sekitar. Ketika saya menjadi mudah marah, saya mungkin tidak merasa saya masalah, tapi anak saya, orang tua saya, keluarga saya merasa masalah banget nih, jadi pemarah banget nih. Ya, jadi penderitaan itu bisa juga tidak dirasakan oleh yang bersangkutan, tetapi dirasakan oleh lingkungan, dan itu yang kita sebut sebagai gangguan jiwa. Nah, mengapa semua ini bisa terjadi? Seperti rumus matematika, bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan begitu luar biasa karena mengandung unsur biologis, psikologis, dan sosial. Belum lagi nanti spiritual dan yang lain. Jadi menandakan bahwa kompleks. Sama dengan pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya, apakah kalau genetik otomatis? Jawabannya tidak. Penelitian sudah banyak melakukan hal tersebut. 2 anak kembar identik sekalipun, satu tumbuh di keluarga yang penuh kekerasan, yang satu tumbuh di keluarga yang sangat harmonis, meskipun punya genetik yang kuat, tidak tumbuh menjadi gangguan jiwa. Jadi artinya tidak bisa hanya satu faktor saja, tetapi penting untuk mengenal faktor-faktor tersebut. Saya akan mulai dari faktor yang biologis. Data mengatakan bahwa para pendeta yang muda lebih rentan untuk mengalami masalah kesehatan jiwa. Saya kalau membaca seperti itu, saya pengennya jadi senior. Baik. Bapak dan Ibu pendeta, itu baru soal usia. Yang ke bawah itu lebih banyak dialami oleh yang senior. Sebagai contoh tentang kondisi penyakit fisik, maaf dan hormat. Semakin tua, ada sajalah penyakit fisik yang kita alami. Yang tadinya kita nggak pernah punya hipertensi, kenapa di usia 40 tahun kok mulai teridentifikasi ada hipertensi? Ya, jadi tadi memang kan yang preferensi dituliskan tentang usia. Sekali lagi kalau ditanya mengapa usia, kita tahu ini berhubungan dengan identitas, dengan idealisme yang nanti ternyata menjadi salah satu faktor risiko juga. Perempuan dikatakan jauh lebih rentan. Sepertinya gak mudah mengamini ini ya. Kayaknya perempuan lebih. Padahal secara statistik laki-laki dan perempuan ternyata sama. Kalau kami perempuan lebih banyak di ansietas depresi, kalau laki-laki lebih banyak di gangguan hiperaktif, skizofrenia gitu. Jadi pada akhirnya saya kurang lebih sama. Tetapi kalau populasi gembala lebih banyak memang perempuan. Mereka yang mengalami disabilitas fisik tidak menghentikan untuk menjadi seorang gembala tentunya. Nah, ini pun juga lebih rentan untuk mengalami masalah. Disabilitas fisik tidak saya sampaikan bahwa ini harus yang mohon maaf cacat bawaan. Bagaimana kalau dengan kondisi saya mengalami stroke dan kemudian saya mengalami pasca stroke dengan gejala kaki saya tidak sempurna lagi misalnya, atau tangan saya tidak sempurna. Kalau kita foto, apakah komunitas Bapak dan Ibu pendeta ada yang seperti ini?
Lalu apakah kemudian jalan keluarnya adalah mohon maaf, sudah tidak bisa membantu gereja lagi? Maka akan menambah lagi risiko yang ada pada beliau. Ya, karena turun drastis dari apa yang tadinya beliau biasanya lakukan. Dan mohon maaf sekali lagi menyebut tentang konsumsi alkohol dan zat adiktif termasuk rokok menjadi kerentanan. Jadi saya yakin buat dari ruangan ini semuanya akan berhenti rokok barangkali ya. Amin. Mereka yang bergaya hidup tidak sehat lebih rentan, apalagi tadi ya, buka praktek yang mohon maaf dalam tanda kutip 24 jam 7 hari, sehingga dengan mudah akan mengatakan gak ada waktu untuk berolahraga, tidak ada waktu untuk tidur. Mereka yang memiliki riwayat keluarga, karena dalam testimoni-testimoni yang saya baca di referensi, ada yang sebenarnya dipanggil Tuhan karena latar belakang keluarganya yang tidak mudah, namun tidak tetap masih ada hubungannya secara genetik kepada yang bersangkutan, sehingga kalau kemudian bapak mamanya yang lain misalnya memberikan kenyamanan yang baik, lalu kemudian ketemu dengan jemaat yang sangat kritikal, yang sangat mudah untuk memberikan komen atau komplain tanpa apresiasi sama sekali. Jadi beliau yang lahir dari keluarga yang selamat kemudian masuk ke dalam jemaat yang lingkungannya menjadi rasanya membuat berat. Ini menjadi latar belakang yang kadang-kadang tidak bisa kita lepaskan. Mereka, kita semua terutama yang perempuan dengan gangguan hormonal yang ada gitu. Jadi kalau kemudian anak-anak sekarang ngomong soal PMS, menopause, itu kan bukan berarti hanya terjadi pada kami yang populasi umum. Kita semua tetap mungkin mengalami hal yang sama gitu, karena kalau lebih sensitif di usia-usia kita yang rentan dengan hal tersebut. Belum lagi penyakit-penyakit lain yang mungkin menyertai kita. Sekarang aspek sosial, hidup sendiri, memang memutuskan untuk hidup sendiri, ataupun beliau yang tadinya berpasangan lalu kehilangan pasangannya, itu pun menjadi populasi yang rentan untuk mengalami masalah kesehatan jiwa. Belum lagi kalau kemudian dukungan teman sebaya, seperti tadi saya sampaikan bahwa gereja yang apa-apa sendiri, gak ada teman diskusi sama sekali. Di situ pendetanya betul-betul hanya satu orang, lalu akan kemudian berdiskusi dengan siapa gitu, kalau misalnya membutuhkan bantuan. Riwayat kekerasan di masa lalu dalam bentuk apapun, ini menjadi disebut sebagai hidden wound. Luka, mungkin bahasa kita adalah luka batin, yang terus tersimpan sebenarnya, tidak bisa dihilangkan barangkali, tetapi kita bisa lebih beradaptasi saja dengan luka tersebut. Sama seperti saya punya begitu banyak luka karena kucing gitu ya, gak hilang dari kulit saya, tapi bukan berarti saya harus terus memikirkan tentang luka ini misalnya. Riwayat perceraian atau kematian orang tua juga menjadi kemungkinan besar. Migrasi, saya tahu Bapak dan Ibu Pendeta juga kurang lebih seperti itu, nah bisa dipindah-pindahkan kemana-mana. Belum lagi kadang-kadang kalau sebagai kita mungkin pindah-pindah itu oke, siap gitu. Sama seperti ayah saya yang seorang tentara, tiap kali ya siap pindah-pindah gitu. Saya sampai mengingat sekali Bapak dan Ibu Pendeta di Bandung dulu di Cimahi, saya berteriak pada Tuhan, aku gak mau pindah kota lagi. Karena saya pindah terus ikut Bapak saya. Tuhan mendengar, tidak pindah kota lagi. Tapi di Jakarta saya pindah rumah 3 kali. Ya, jadi mungkin kurang lengkap ya. Tapi baiklah. Tapi saya tahu bahwa migrasi ini benar. Karena kita ngomong soal bukan cuma kita, anak-anak kita sekolahnya pindahnya bagaimana, lingkungan baru dan sebagainya. Itu kan yang saya rasakan sebagai anak tentara yang disuruh pindah-pindah ke tempat lain. Tiap kali temannya baru gitu. Seperti itu contoh. Lalu kemudian beban kerja, stigma yang dimaksud adalah seperti tadi, bahwa seorang pendeta itu dikenal kuat, gak menangis, gak cemas. Itu pun memunculkan stigma ketika kemudian saya menyadari bahwa saya mengalami kecemasan. Itu yang saya sebut stigma. Bukan berarti melihat orang lain cemas itu gak bisa. Ini pada diri sendiri. Merasa bahwa aku gak bisa sih mengatasi ini. Padahal aku selama ini memberi motivasi banyak orang. Kenapa seperti itu? Di hadapan Bapak dan Ibu Pendeta, saya adalah psikiater, tetapi saya mengalami postpartum blues. Saya mendapatkan anak saya dengan istimewa karena baru saja dokter mengatakan bahwa saya sulit untuk mengalami kehamilan pada waktu itu di tahun 2000
cepat. Lalu kemudian 1 bulan kemudian dokter bilang, nanti sudah kamu tenang mendengar ini, setelah selesai menstruasimu datang untuk kontrol. Kita mulai program kalau Tuhan berkenan. Saya nggak datang-datang, bukan apa-apa, karena saya nggak kunjung datang bulan. Ternyata Tuhan menitipkan bayi itu kepada saya. Namun demikian, begitu kalau umat pun butuh waktu khusus bersama teman dan keluarga, maka Bapak dan Ibu Pendeta itu juga sama. Tidak berarti Bapak dan Ibu Pendeta dunia banget gitu, makan-makan, nonton, gitu dan sebagainya. Lalu kemudian menghindari overextending yang dimaksud seperti ini. Saya masih kuat kok, saya masih kuat kok. Mungkin iya pada saat kita muda, tapi tabungannya di usia tua. Jadi tidak. Mengapa Kementerian Tenaga Kerja membuat jam kerja? Karena memang ada batas. Yang saya maksud, kalau Bapak dan Ibu Pendeta memang sudah sangat banyak yang dikerjakan di hari Senin, apakah atau hari Minggu, apakah mungkin Senin dikurangi sedikit? Jadi tidak setiap hari full kalau memungkinkan. Lalu kemudian kita support sekali lagi pelatihan bersama, pertemuan reguler seperti ini, bahkan liburan bersama. Jadi satu hal yang sebenarnya diperlukan. Membangun boundaries antara diri dengan orang lain. Tidak semua masalahnya mereka adalah masalah saya. Juga kemudian peran dan emosi. Kalau kita muncul emosi, itu manusiawi sekali. Lalu kemudian membuat hari-hari khusus untuk doa bagi para pendeta, tentunya untuk kekuatan, kesucian dan kesejahteraan. Memberikan penghargaan terutama untuk layanan-layanan yang luar biasa. Jadi saat ini memang perlu gitu ya. Kenapa gereja terus kemudian ketika memberikan khotbah ada kata-kata yang gak harus semua homilia, gak usah semua khotbahnya. Pas cuplikan-cuplikan itu diposting. Tanda bahwa jemaat pun mengapresiasi gitu kalimat-kalimat itu. Rasanya kalau Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta yang suruh posting tuh jadi rasanya beda ya, kayak kita menyombongkan diri. Tapi bagaimana kalau kemudian para IT, para muda-mudi kita yang senang sekali dengan media sosial diajak untuk menampilkan potongan-potongan tersebut. Tanya sama Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, message yang tadi paling powerful yang mau disampaikan yang mana? Maka saya ambil itu. Itu pun bentuk dari apresiasi. Dan kalau saya sudah gak ketemu, kan saya bisa terus mendengar pesan itu. Itu sehingga saya terus dikuatkan sebagai jemaat. Kampanye awareness tentang gak apa-apa memiliki masalah kesehatan jiwa, gaya hidup sehat itu menjadi satu hal yang penting. Dan yang paling penting lainnya adalah mengembangkan diri. Jadi apakah memang seluruh Bapak dan Ibu Pendeta punya kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri? Ataukah hanya orang-orang tertentu saja? Karena sebenarnya sekali lagi dengan segala hormat saya, umat memintanya sama. Sama juga seperti pasien saya mengatakan, kalau di psikiater yang itu, saya nggak bisa bilang, ya udah di situ aja. Gak bisa bilang seperti itu. Artinya sebenarnya ada yang begitu ya. Oh kalau gitu saya belum baca. Minta maaf ya, nanti saya coba baca. Artinya bahwa semua kita membutuhkan pengembangan diri karena ada standar yang lain. 8 hal yang saya kumpulkan dari beberapa referensi yang mudah-mudahan bisa digunakan untuk refleksi. Yang pertama, adakah peluang untuk kita masing-masing peran kita bisa membuka topeng dan menjadi diri sendiri? Karena saya ibu, jadi ibaratnya mengikuti kebiasaan pakai daster. Di mana saya bisa pakai daster? Yang boleh, gak peduli bentuknya kayak apa gitu kan, saya pakai daster. Yang begitu aja, saya gak pakai make up. Yang boleh menjadi diri saya sendiri. Apakah kita punya waktu untuk membuka topeng? Apakah kita punya atmosfer yang memberikan rasa aman satu sama lain? Apakah kita membina hubungan unconditional love dengan performance? Yang artinya maksudnya di sini mengatakan bahwa semua yang terjadi dalam kita, semua performance kita sebenarnya murni karena kasih Tuhan. Tidak ada yang karena kinerja kita. Lalu kemudian saya selalu senang dengan ungkapan ini gitu, bahwa justru Tuhan ada pada saat kita merasakan kelemahan.
Jadi mengubah stigma bahwa pendeta atau gembala harus selalu kuat, karena justru di dalam kelemahan tersebut kita dikuatkan. Mendapatkan umpan balik, memberdayakan orang dengan cerita. Apa yang saya tadi lakukan tentang diri saya dan kehidupan saya adalah bagian karena saya merasa dikuatkan. Dan bila Bapak dan Ibu Pendeta merasa bahwa ada pesan yang menguatkan, saya yakin itu bukan karena saya, karena Tuhan yang menguatkan saudara semua. Keberanian untuk mencari pemulihan, ini penting Bapak dan Ibu. Tadi disampaikan bahwa pendeta, gembala mengatakan tidak perlu ke profesional kesehatan jiwa. Untuk saya, gak apa-apa. Tetapi menjadi unik ketika kita menyarankan pada jemaat kita, pergilah ke profesional kesehatan jiwa. Tapi diri kita sendiri gak mau. Ibaratnya kayak saya merasakan di bakso gak enak, tapi saya bilang bukan kita makan bakso itu. Memang enak, gak tahu. Saya tidak mengatakan bahwa harus ke profesional kesehatan jiwa. Izinkan saya untuk mewakilkan pertemuan kita hari ini adalah pertemuan Bapak dan Ibu Pendeta dengan kami para profesional kesehatan jiwa. Sehingga kalau dirasakan ada buah, maka kita bisa menyampaikan itu kepada jemaat kita. Yang terakhir, yang hari ini mengubah saya banyak. Kalau menjadi Vita, saya artinya terus menjadi diri saya. Tapi kita baru melewati Paskah, kita meletakkan semua kemanusiaan kita melakukan itu di kayu salib, dan kita sudah tidak ada di sana karena kita bangkit. Jadi untuk saya mengakui dengan jelas, iya, saya Vita yang banyak khawatir, saya Vita yang banyak kelemahan ini dan sebagainya, suka mikir jelek tentang sesuatu, curiga sama orang, saya lakukan itu, saya salibkan itu, dan saya mau bangkit bersama Tuhan. Nah, kenyataannya mengatakan bahwa kalau para pendeta itu bisa membantu sebagian besar atau 82% membantu umat untuk menemukan hidup bermakna, itu sesuatu yang menyenangkan. Caranya seperti apa? Bisa melalui doa, mendoakan mereka-mereka yang mengalami depresi dan cemas. Bisa juga melalui khotbah, menyinggung juga tentang orang-orang yang mengalami kesehatan jiwa, atau membuka kelas tentang kesehatan jiwa. Sehingga memang pada akhirnya tugas Bapak dan Ibu Pendeta perlu terbantu. Tidak semuanya harus datang ke Bapak dan Ibu Pendeta, bisa juga diwakilkan oleh yang lain. Pesan saya kedua untuk Dr. Elida dan tim, Dok, yuk bikin layanan terintegrasi untuk Bapak dan Ibu Pendeta. Jadi bukan cuma hipertensi saja yang diukur. Saya selalu dalam selorong mengatakan pada teman-teman saya, kalau teman-teman SPJP, jantung dan pembuluh darah, mengobati penyakit jantung. Kalau saya, jantungan. Jadi seperti itu. Kalau beliau penyakit jantung, kalau saya jantungan. Yang saya tahu kalau jantungan tidak dikelola dengan baik, bisa memperburuk penyakit jantung. Ya, jadi kita berkolaborasi, sebetulnya sebisa mungkin menjadi satu kesatuan bahwa pemeriksaannya itu fisik, mental, dan maupun untuk spiritual. Screening ada beberapa alat yang nanti saya berikan mungkin bisa digunakan untuk mencoba memahami apa yang kira-kira terjadi. Oke. Ada beberapa gangguan jiwa yang paling banyak Bapak dan Ibu dikeluhkan, yaitu depresi seperti yang kita sudah ketahui sama-sama, murung, sedih dan sebagainya. Kami menegakkan gangguan depresi kalau di 2 minggu. Jadi kalau sedih saja nggak apa-apa, tapi kalau 2 minggu terus menerus sampai mengganggu aktivitasnya, maka kemungkinan besar itu gangguan depresi. Lalu kemudian sekali lagi gangguan depresi ini bentuknya bisa seperti ini. Bisa rasa lelah yang terus menerus, berdebar-debar seperti tadi saya sampaikan tentang jantungan, keluhan perut, nyeri, jadi nggak harus perasaan sedih. Bahkan saya bisa mengatakan bahwa pasien saya itu jarang tuh datang dengan saya sedih dok, enggak. Saya sakit kepala, saya perutnya sakit terus dan sebagainya, ternyata dia depresi. Kemudian kelompok kedua adalah kecemasan. Jadi kecemasan yang paling sering muncul, dan ini gejalanya bisa macam-macam. Dan sebenarnya dia bisa memulihkan dengan cepat. Ya. Baik. Ini beberapa bentuk tentang gangguan cemas. Intinya ada keluhan-keluhan berpikir, emosi maupun keluhan fisiknya. Jadi
meja untuk berdebat dan sebagainya. Jadi tidak tunggal, tapi ada beberapa keluhan yang lain. Nah ini kita sebut sebagai gangguan cemas. Kalau depresi tadi berapa minggu kepada Ibu Pendeta? 2 minggu. Kalau kecemasan 6 bulan. Ya, jadi kalau terus menerus Bapak dan Ibu juga sudah membantu tapi nggak muncul turun, mungkin perlu dipikirkan jangan-jangan dia mengalami gangguan cemas yang lain. Ini contoh-contoh gangguan cemas yang ada. Nah, ini hal-hal yang perlu diwaspadai, apalagi kalau sudah berpikir tentang ingin melukai diri, gitu ya. Jadi kalau ke gereja pakai baju panjang terus, karena paling sering sekarang kan barcode ya, bikin irisan-irisan. Meskipun kalau data statistik mengatakan paling banyak justru bukan ini, tetapi membentuk-bentukan kepala. Jadi kalau udah senang banget gini, nutup-nutupin mukanya dengan rambutnya, pakai topi, jangan-jangan ada lebam di area dahi gitu ya. Ini schizophrenia yang mungkin Bapak dan Ibu kenal sebagai mendengarkan suara yang tanpa sumber atau halusinasi, atau meyakini bahwa dirinya mengalami sesuatu yang benar. Sekali lagi ini pengetahuan secara umum, tapi mungkin sekali untuk kita temukan. Nah, ini beberapa instrumen yang kami biasa gunakan, dan ini bentuknya ada untuk anak, ada juga untuk lansia. Seperti ini instrumennya. Saya mungkin tidak akan memberikan kesempatan untuk kita mengukur satu persatu, tapi bisa lihat di sini bahwa apakah suka sakit kepala, apakah suka menurun nafsu makannya. Ini dalam hitungan 30 hari. Di sana juga sudah disatukan. Kalau itu terasa terlalu banyak, kita bisa pakai yang untuk depresi, jumlahnya 9. Juga sama, di sana ada pertanyaan tentang apakah kepikir untuk mengakhiri hidup atau tidak. Lalu kemudian tentang kecemasan, juga ada instrumen yang lain. Jadi semua ini adalah alat screening yang bisa digunakan. Nah, intinya kita memulai dengan mengecek apakah ada yang berbeda dalam diri kita. Lalu kemudian memikirkan kira-kira ada tanda-tanda bahaya atau tidak. Bapak dan Ibu Pendeta, inilah refleks. Jadi tidak harus semuanya datang ke kami, para profesional. Tapi kalau sudah muncul ini, berarti wajib. Yaitu mereka yang sudah kelelahan terus-menerus tanpa bisa dijelaskan. Suasana perasaannya semakin memburuk, apalagi terpikir untuk mengakhiri hidup atau melukai diri sendiri. Tidak mampu mengontrol, jadi semakin merasa tidak berdaya atau irritable. Semakin ingin untuk mengisolasi diri, jadi dapat penugasan apapun nggak mau gitu. Semakin diajak nggak pernah datang. Jadi saya yakin mungkin pertemuan seperti ini ada absensinya, jadi kita bisa tahu pendeta mana yang mungkin tidak pernah datang atau komunitas mana yang tidak pernah datang. Tidur dan makan yang semakin lama, kok lama-lama kok mohon maaf badannya semakin besar gitu ya, semakin gemuk. Seperti itu jangan-jangan ada pola makan yang tidak baik. Karena seperti tadi ya, orang kalau stres ada yang jadi suka makan, lalu kemudian sampai menyalahgunakan zat atau sampai berhalusinasi. Bapak dan Ibu Pendeta, kami punya beberapa produk buku yang bisa diakses. Di sebelah kiri adalah materi-materi edukasi tentang cemas dan sebagainya yang mungkin bisa digunakan. Alat-alat instrumen yang tadi saya sampaikan juga ada barcode-nya di sana. Di sini di dalam katalog tenaga profesional, di sana ada psikiater, psikolog yang ada di Jakarta, ya, konselor dan sebagainya, sehingga mungkin bisa membantu. Namun mungkin ada baiknya kalau kita mengidentifikasi dulu yang ada di gereja. Siapa sih psikolog yang ada di gereja kita? Siapa psikiater yang ada di gereja kita? Mulai dari situ. Meskipun ada fenomena yang unik, biasanya terutama teman-teman muda tidak akan mau menerima bantuan dari pendeta atau dari profesional kesehatan jiwa yang berasal dari gerejanya. Oke, jadi sekali lagi banyak yang tidak mau cerita justru kepada gerejanya karena takut nanti semua tahu. Nah, buat saya ini fenomena yang nggak bisa dipungkiri. Oleh karenanya, ketika kami mengumpulkan katalog itu, nggak apa-apa pindah ke gereja lain juga nggak apa-apa untuk konseling loh ya. Untuk konselingnya di gereja lain nggak apa-apa. Yang penting dia terbantu daripada dia mencari bantuan
bersentuhan ke hal-hal yang tidak pas. Karena yaitu yang ada ketakutan dengan rahasia. Perenungan saya yang terakhir tentang kesehatan jiwa para pendeta. Ada 4 poin yang saya harapkan untuk menjadi perhatian kita. Apakah ada di antara kita para pendeta yang memiliki durasi penggunaan HP lebih dari 3 jam sehari? Apakah ada pendeta yang saat ini kita tahu melayani solo? Apakah ada pendeta yang kita tahu bekerja tak kenal waktu dan tak pernah punya batasan waktu? Dan yang terakhir, apakah ada pendeta yang bekerja di tempat dengan sumber daya sangat sedikit? Sehingga nggak tiap kali kita seperti beradu kolektor. Wow, ini berapa banyak uangnya, tapi terus kemudian melupakan yang 3 terendah, dapat terendah. Jadi terus yang ditanyakan adalah yang besar-besar jumlahnya. Tapi bagaimana dengan gereja-gereja lain yang kemudian lebih sedikit? Saya menghormati Bapak dan Ibu pendeta yang ada di hadapan saya sebagai 2 sosok dalam 1 orang. Manusia spiritual, wakil dari Tuhan bagi kami, berkat bagi kami, dan satu lagi sebagai manusia sejati. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang boleh diberikan kepada saya. Boleh ada di moderator. Ibu dokter terlebih tes 1 2. Ini pengalaman dari pengalaman Tanggi dan Langka dalam pelayanan saya pernah ditolak dalam tanda kutip, ditolak karena kebijakan-kebijakan atau mungkin satu hal yang tidak berkenan di hati para majelis. Lalu dicari-carilah kesalahan dari A sampai Z, dan itu sudah pasti ada kesalahan, kekurangan, sampai menyinggung keluarga ini. Sampai berapa kali istri saya memakai mobil gereja juga mereka catat, mereka hitung. Nah, akhirnya beberapa orang dari mereka menggalang tanda tangan untuk memindahkan saya dari tempat itu. Dan tidak berapa lama kemudian saya dipindahkan ke tempat yang baru, yang lain. Nah, di tempat yang baru ini, akhirnya saya lebih memilih mengikuti apa yang menurut majelis di situ, ini yang biasa di sini, ini yang sering kami lakukan. Nah, jadi tidak ada terobosan, tidak ada lagi kebijakan yang bisa saya tegakkan di sana. Walaupun saya tahu yang biasa itu, yang mereka lakukan itu sebenarnya tidak sejalan dengan ketentuan. Nah, saya lebih memilih mengikuti arus dalam tanda kutip. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan mengikuti arus itu, apakah kejiwaan saya sudah tidak sehat sekarang? Tidak biasanya saya seperti itu. Apakah kejiwaan saya sedang tidak sehat dengan situasi itu? Lalu pertanyaan kedua, kalau jiwa saya masih sehat, pengembangan diri seperti apa yang bisa saya lakukan di usia sekarang yang tidak perlu lagi 10 tahun saya harus pensiun? Begitu Ibu Dokter, terima kasih. Iya, emang pada Ibu, bulan 10 tahun 2005 saya MRI dan hasilnya saya brain vessel ischemia.
penyebabnya adalah terlalu lama insomnia, sulit tidur, jadi penyempitan, mati sel otak. Tadi Ibu bilang, saya menarik tadi karena Ibu bahas banyak pendeta muda yang stres, gangguan jiwa gitu. Sebenarnya sedang stres, depresi gitu. Karena mungkin persoalan yang dihadapi tidak seharusnya seumuran dia gitu. Tapi kita sudah hadapi itu di lapangan, di pelayanan. Nah, yang saya mau sampaikan adalah hal-hal yang membuat fisik sendiri, artinya kayak seperti saya kan rasakan facial brain ischemia itu kan saya menanggung gitu. Dan kalau saya katakan saya sedang begini loh, kurang sehat loh, itu saya tertawain gitu. Efeknya apa? Ya keluarga saya gak terima loh, ini suamiku sedang tidak baik-baik saja loh gitu. Bagaimana misalnya saya yang sedang dalam situasi itu meyakinkan istri saya bahwa ini bertahan dari situasi yang dikatakan terlalu lemah apa seperti ini, itu hal yang terbaik bagi kehidupan kita. Memang saya meyakinkan itu kira-kira. Ibu, terima kasih. Ya, nomor turun lagi yang ada. Ini sering kami hadapi mengatasi konflik atas kebohongan. Ini yang sering terjadi. Contoh, kita dipanggil untuk berdoa di rumah sakit. Pasiennya sudah sangat gawat. Menurut analisa pendeta ini, dia pasti akan meninggal. Tetapi keluarga mengharapkan dia tidak meninggal. Maka jika pendeta mendoakan, yang terserah kepada mula Tuhan kami menyerahkan hidupnya. Kayaknya keluarga ini tidak selamat, karena keluarga selalu menuntut supaya pasien ini doakan sembuh. Nah, ini yang sering terjadi konflik. Nah, sesudah pendeta pulang, dia bicara dengan temannya, dengan majelis. Dia tidak ada harapan itu, ini pertanyakan. Majelis ini juga menyampaikan, ya berarti pendeta juga ragu dalam doanya. Jadi konflik pribadi ini sering terjadi. Di tengah-tengah kehidupannya juga pribadi pendeta sering tuh konflik. Pendeta ini pergi ke gereja, ditanya oleh ibu-ibu di mana inap. Sakit katanya, padahal karena mereka berkelahi di rumah. Ini terjadi konflik jiwa. Jadi bagaimana mengatasi konflik yang terjadi sedemikian? Apakah cukup dengan berdoa ampuni dosa saya, atau bisa secara psikologi untuk menyehatkan dia berbuat semangat? Terima kasih. Iya, tu nomor budi mah, obat budi ya. Terima kasih untuk Ibu pembicara kita. Tadi sudah disampaikan sebenarnya problem di pendeta ini banyak sekali. Tapi kalau jemaat datang mengadu persoalannya ke pendeta dengan counselingnya. Nah, ketika pendeta ini menghadapi masalah, misalnya seperti tadi karena anak tentara, ini kasusnya pindah-pindah, dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain yang dia tidak suka, problem. Itu contoh. Jadi kami ini banyak permasalahan, baik permasalahan di gereja, apalagi di rumah paling banyak sebenarnya. Nah, ada di HKBP ada namanya preses itu, kami situa pendeta. Sana seharusnya kami mengadu sama Bapak Preses. Tapi kadang itu sulit juga. Nah, itu persoalannya kita ada secara psikologis. Akhirnya seperti kami pendeta ini menahan sendiri penderitaan psikologis tadi. Seperti saya akhirnya uban saya banyak, contoh. Karena sulit kemana kita mengadu. Tapi memang itulah kondisinya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ibu, kadang kami malu mau pergi ke psikiater, mau pergi kemana-mana, kadang kami malu karena
pendeta itu perfeksionis. Kami harus serba bisa kan? Nah, terima kasih tadi yang pertama supaya kami juga membuka diri kalau ada masalah, waktunya juga pergi ke psikiater atau ke psikolog. Nah, yang kedua, masalah juga tadi yang kami lihat di bagian pendekatan biopsikososial, kemampuan problem solving dan coping, kritik, takut dan salah paham. Nah, ini akibatnya seperti tadi, konflik yang kami hadapi selain di rumah, di gereja juga. Masalah sekarang kami punya aturan. Nah, kami harus seragam ini, tapi kami tidak mampu mengatakannya, menyampaikannya di tengah gereja kami. Tekanan dari atas mengatakan harus seperti ini. Akhirnya seperti tadi, kami sering dikritik, kemudian mengakibatkan kecemasan dan takut. Akhirnya seperti yang dikatakan tadi, sulit untuk membuka diri dan juga salah paham. Nah, di sini yang pergumulan tadi, jadi kami apresiasi juga kalau ibu bisa membuka seperti yang tadi untuk dua hal yang tadi, bagaimana kami semakin membuka diri keluar dari egois dan juga untuk membuka kembali kemanakah seharusnya dari segi apa tadi kami kalau ada punya masalah, kemanakah bagusnya untuk menyampaikan pergumulan kami. Thank you, terima kasih. Ya, terima kasih untuk gambaran, semakin nampak yang banyak ya membuat kedua asalinya. Jadi tangkap kasus screening aja. Ya, silakan Ibu Dokter. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu Pendeta yang saya hormati, yang saya kasih dalam Kristus. Sungguh betul-betul luar biasa dan terima kasih untuk boleh berbagi ini dengan saya gitu, sehingga memberikan gambaran yang lebih real di luar yang referensi bicara gitu. Karena izinkan saya, karena saya tidak mengetahui betul apa yang terjadi. Selain bahwa apa yang disampaikan tadi seperti sebuah refleksi untuk diri saya sebagai umat gitu, bahwa banyak sekali yang ternyata kami tidak sadari tapi membuat para gembala kami sendiri merasa tidak sejahtera. Saya mungkin tidak akan secara umum menjawab satu persatu, ada beberapa yang mungkin bisa dijadikan seperti highlight. Yang pertama adalah memisahkan zona nyaman dan zona aman. Ini menjadi satu hal yang sebenarnya penting. Kita sering sekali mengungkapkan ini gitu ya, keluar dari zona nyaman, keluar dari tempat dan sebagainya itu. Nah, beberapa waktu yang lalu saya ingin berbagi bahwa saya memiliki pemahaman yang lain tentang zona nyaman. Selama ini saya berpikir bahwa kalau keluar, gue keluar dari zona nyaman gitu. Oh, oke, pokoknya artinya keluar dari zona nyaman itu menghadapi sesuatu yang tidak nyaman. Ya pantas kalau semua orang itu nggak mau gitu. Saya mengibaratkan di sini ada dua tangga gitu ya. Tangga pertama ini yang saya kerjakan ini adalah zona nyaman saya. Nah, kemudian saya diajak untuk keluar dari zona nyaman, artinya berhadapan dengan begitu banyak hal yang tidak nyaman di hadapan saya. Ketika saya memberanikan diri untuk memasuki zona tidak nyaman, yang sebelumnya saya sebut tidak nyaman, ada hal yang berbeda di bidang kesehatan jiwa saat ini, yang ternyata garis ini adalah zona nyaman kami berikutnya. Jadi ketika kita menapak satu tempat keluar dari zona nyaman, maka zona nyaman ini menjadi lebih luas. Kalau kemarin-kemarin itu keluar dari zona nyaman disuruh ngadepin itu sudah seperti kayak nggak ada, ya udah habis itu bertempur aja karena terus di medan tempur gitu kesannya. Padahal ternyata penelitian-penelitian berikutnya memunculkan bahwa orang tersebut akan semakin luas zona nyamannya. Yang kami kemudian mengunyahnya sebagai semakin banyak pembelajaran yang baru. Jadi kalau tadi saya ditanya tentang apakah ketika saya mengikuti arus saat ini, maka saya sehat jiwa atau tidak? Yang saya tidak bisa katakan bahwa ini sehat jiwa atau tidak gitu ya. Yang jelas pada saat itu keputusan itu saya ambil karena yang terbaik saat ini. Tapi ini zona nyaman, artinya mungkin kita
juga ada peran barangkali ya Pak Pendeta tentang ini tuh sebenarnya nggak gini, harusnya tidak begitu dan sebagainya. Tapi saat ini zona nyaman karena saya berpindah gitu dari tempat lain. Nah, memang kesehatan jiwa tidaklah perjuangan individu. Perjuangan di bidang kesehatan jiwa adalah perjuangan budaya. Sayangnya, budaya adalah kumpulan orang, sehingga membutuhkan sesuatu yang sifatnya lebih besar. Senang sekali tadi mendengar juga bahwa ternyata banyak hal yang disebut sebagai arahan yang berlaku sama untuk semuanya. Jadi artinya buat saya budaya ini sudah terbentuk yang membuat kita sebenarnya tinggal mengkomunikasikan. Nah, pertanyaannya, bila arahan tersebut hanya disampaikan kepada kita, maka menjadi tanggung jawab kita untuk menyampaikan pada semua. Bagaimana kalau kemudian zona nyaman itu diperluas, standar itu disampaikan kepada lebih banyak orang, majelis dan sebagainya, sehingga yang melakukan perubahan justru mereka. Inilah yang namanya partisipatif. Tidak bertumpu pada satu orang karena pekerjaannya begitu banyak. Jadi membagi peran adalah salah satu hal yang penting. Lalu apa peran dari para pimpinan adalah mau tidak mau berusaha untuk menjawab mana yang pas dan mana yang tidak. Jadi yang perlu keluar dari zona nyaman bukan hanya Bapak dan Ibu Pendeta. Kami pun para jemaat juga diminta untuk keluar dari zona nyaman. Tetapi setidaknya bersama-sama. Itu yang menurut saya menjadi satu hal yang mungkin kita perlu pikirkan. Hal yang kedua, di bidang kesehatan jiwa, pada hal-hal yang rasanya tidak mudah, kami diminta untuk mengklasifikasikan menjadi 3. 1, hal yang kita bisa ubah. 2, hal yang tidak bisa kita ubah tapi bisa kita modifikasi. Hal yang ketiga adalah hal yang tidak bisa kita ubah. Kadang-kadang dalam perjalanan kita mix, mencampurkan, kayak semuanya itu bisa diubah. Sehingga rasanya perjuangan kita begitu berat. Padahal sebenarnya strateginya bisa beda-beda kalau kita mulai klasifikasikan. Sama seperti juga saya dan umat yang lainnya atau jemaat yang lainnya, ada kami yang bisa diubah. Tapi ada kami yang mungkin sama sekali tidak bisa diubah. Dan ada kami yang bisa diubah tapi modifikasi caranya. Sehingga setiap saat kami harus memetakan itu, mana yang bisa diubah dan mana yang tidak bisa diubah. Sehingga kembali lagi kalau saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Pendeta, sehat jiwa ukurannya adalah individu Pak Pendeta. Jadi kalau kita masih bisa merasakan kita bahagia dan sejahtera, maka mudah-mudahan. Tapi saya paham ketika kita mengatakan bahwa tapi ini tidak sesuai standar, berarti ada yang tidak. Maka saya harus berjuang untuk mencapai itu. Maka peta berikutnya adalah siapa yang sebenarnya bisa menjadi fellow atau laskar saya. Mungkin nggak bisa, kalau yang suka vokal kan yang tidak bisa diubah ya, mohon maaf. Secara kesehatan jiwa kami begitu gitu, bahwa yang sering kali tidak bisa diubah adalah yang sangat vokal. Jelas bukan pada beliau kita bekerja sama, tapi kita mengidentifikasi orang-orang yang kita tahu sangat mungkin untuk bisa diubah. Data kesehatan jiwa saat ini mengatakan bahwa budaya justru bisa diubah ketika melibatkan orang-orang muda. Karena mereka punya potensi untuk mengeluarkannya dalam bentuk yang lain. Jadi, barangkali apakah masih memungkinkan untuk menjaga kesehatan jiwa kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin masih bisa menerima kita. Sehingga zona nyaman kita bertambah. Kalau ingetin, mohon maaf, orang yang menolak kita, rasanya kita nggak mau keluar dari zona nyaman. Tapi ketika kita bertemu 1, 2, saya tidak mengatakan puluhan, tidak mengatakan ratusan, 1, 2 orang yang kita tahu bisa bersama dengan kita, maka kita memperlebar zona nyaman kita bersama-sama. Meskipun itu dalam hal yang mungkin kecil-kecil. Minta maaf Pak Pendeta bila ini bukan sesuatu aktivitas atau strategi yang sifatnya kayak radikal, tetapi setidaknya memperluas betul kesempatan atau status kesehatan jiwa kita lebih baik.
Jadi mencoba mencari orang-orang yang bisa diubah, diajak berubah, atau mereka yang mungkin tidak bisa tapi masih bisa untuk dimodifikasi. Terima kasih banyak juga untuk sudah mengatakan bahwa kadang-kadang kita punya limit karena masalah kesehatan. Buat saya kalau kesehatan fisik itu seperti tadi insomnia, itu bukan sesuatu yang subjektif kan ya, itu objektif. Cuman memang saya paham tuh kalau insomnia tuh keluarga sering mengatakan bahwa tapi dia tidur kok, bahkan mohon maaf ngorok gitu, tapi kok ngakunya nggak tidur gitu. Nah hal seperti ini memang rasanya akan tepat gitu ya. Kalau misalnya bicara tentang kesehatan, maka yang bicara adalah dokter, sehingga bukan diri kita sendiri untuk menyampaikan itu kepada yang lainnya. Apalagi sekarang sudah ada dampaknya. Bapak Ibu Pendeta yang tadi disampaikan itu betul sekali. Saat ini kalau pergi ke Rumah Sakit Harapan kita, pasiennya bukan 50, 40, 50 tahun, tapi 30-an tahun. Karena junk food semakin banyak dengan online yang semakin sering. Jadi memang betul sekali. Oleh karenanya kesehatan itu menjadi satu hal yang penting. Nah, tapi kita tidak mau mengatakan bahwa ini sebagai excuse karena saya sakit ya, mohon maaf saya nggak bisa melayani. Kita tentu perlu tahu bahwa penyakit ini sebenarnya temporer atau menaun. Ini pun juga penting. Jadi ketika kita berhadapan dengan diagnosis, penting sekali juga untuk menanyakan apakah ini akan terus menerus, apakah ini sewaktu, dan bagaimana caranya supaya kita lebih baik. Jadi hal itu sepertinya menjadi sebuah keterangan yang penting gitu untuk kita sama-sama sikapi. Namun demikian sekali lagi tentunya mengajak keluarga untuk menyuarakan gitu ya bahwa ini benar kita berobat, kita sudah datang memeriksakan diri dan ternyata memang dokter mengatakan kita harus mengurangi beban, tapi dengan catatan bahwa ini kita lakukan untuk nanti kita kembali lagi. Jadi bukan kita lakukan untuk mundur terus atau excuse. Saya memutuskan untuk time out karena saya akan kembali lagi. Itu yang kita mau coba lakukan. Jadi memilih mana yang penting saat ini untuk kemudian akan kita lakukan lagi ke depan. Pak Pendeta, terima kasih banyak. Rasanya saya mungkin harus lebih sering mengaku dosa gitu ya, karena memang kami sering mungkin mengatakan hal yang sebaliknya gitu. Tapi biasanya kalau saya mengatakannya bahwa ini yang saya tahu secara ilmu saya. Tapi kita semua tahu bahwa ada kuasa yang selalu ada di atas kita yang kita tidak pernah tahu. Jadi memang sebenarnya kita perlu mengenali apa yang mereka ingin dengar. Mungkin yang mereka ingin dengar juga bukan masalah sembuh atau tidak sembuh, mereka memang pengen mendengar itu gitu ya sebelumnya. Bahkan ada seorang pendeta yang pernah menceritakan pada saya bahwa beliau menjadi takut untuk mendoakan orang yang dalam kondisi kritis karena merasa bahwa diri beliau sebagai malaikat pencabut nyawa. Karena seringkali setelah didoakan gak kok makan gitu. Jadi beliau merasa bahwa kok kayaknya beliau gak kompeten gitu. Lalu kemudian saya diskusi gitu. Apakah memang tujuan Bapak Pendeta datang ke situ untuk membuat mukjizat? Seperti itu, mukjizatnya seperti itu ya Bapak Pendeta, yang dari sakit menjadi 100% sehat. Ataukah kita sebenarnya perlu mengatakan tentang mukjizat yang lainnya? Mukjizat termasuk bertemu dengan dokter, mukjizat ketika kita masih didampingi oleh keluarga, sementara banyak orang lain yang mungkin keluarganya nggak bisa mendampingi. Jadi mukjizat-mukjizat kecil, mungkin nggak kecil juga, besar juga gitu, tapi ternyata ada untuk mencoba menurunkan perasaan untuk mengharapkan satu mukjizat yang paling besar, yaitu penyembuhan seperti Lazarus gitu. Harapannya kan seperti itu yang mereka mungkin kehendaki. Jadi tetap menentukan batasan menjadi satu hal yang penting. Kesembuhan bukan menjadi area. Saya sampai mengingat ungkapan ini Bapak Pendeta. Kalau dokter sudah angkat tangan, maka para pendeta turun tangan. Itu menjadi quotes yang menurut saya powerful, bahwa saya sebagai manusia punya batasan. Maka itu jugalah yang kita mungkin bisa sampaikan kepada orang yang kita bantu bahwa ada batasan. Apa yang Pak Pendeta tadi sampaikan tentang kenapa ibu gak ikut dan sebagainya, lalu kemudian kita berbohong, kita punya rumus yang sama. Tidak segala hal perlu kita ceritakan. Jadi kita tidak berbohong, tetapi kita tidak bicara. Itu beda. Gitu. Jadi banyak pasien juga yang meminta itu kepada saya.
Ayo dok ceritain. Hidup dokter kan selalu baik dan sebagainya. Saya memilih untuk tidak menceritakan karena belum tentu yang saya ceritakan akan membawa manfaat untukmu. Jadi saya memilih untuk tidak menjawab. Kita mungkin hanya gini saja sampai nanti. Kita doa bersama nanti tanpa saya harus menjawab. Jadi mudah-mudahan hari itu bisa membantu terkait dengan tadi kemana akan pergi. Saya akan diskusikan lebih banyak dengan Dr. Elida supaya kita bisa punya jaringan yang baik untuk membantu kita semua. Mohon maaf untuk semua jawaban yang pernah berjalan. Ya, ibarat mewakili tasbih nanti kade. Mulu tu marokna solok di rohana 11 tahun orang kasahiti. Ya, jadi mungkin imam mewakili tasbih, mudah-mudahan kita semakin sehat jiwa. Sudah di semua moderator awal, ya kita yang menutup dong. Akhirnya menjadi suku konten anak moderator ini. Untuk mengakhiri sesi ini, penginan pesantai mah tuaman proses. Kalau Ibu melihat dari apa yang kami sebenarnya barangkali Ibu sudah bisa meraba-raba seperti apa kami sehat pada Ibu. Amin. Dari Ibu belajar dari gigi, dari pandangan, dari semua ini kalian psikiatri. Sebenarnya kita ini rada-rada kita rapi. Tapi berbeda Yesus ini menurut saya yang solo dia selalu melayani yang ini ada hubungan khusus. Sekali lagi sekarang smile di sini saya tahu ya. Terima kasih Bu. Ya, kami mau kesediaan Ibu dulu dengan alat screening tadi. Teman-teman, kalau boleh, alat screening itu bisa kita isi. Kalau Ibu dokter bersedia dengan timnya, akan kami sampaikan kepada Ibu atau langsung disampaikan baik dengan kepada Ibu. Silakan, mana yang paling private supaya jangan ketahuan. Jadi alat screening itu tolong isi. Ya Bapak Ibu ya, jadi bisa langsung ini saya mau tadi langsung diberikan kepada Ibu dokter. Nanti Ibu dokter mungkin akan secara khusus kepada saya berkomunikasi. Pak Pendeta, kalau saya petakan sekian persen dari teman-teman Bapak Pendeta di DKI ini berada di sini, berada di sini, berada di sini. Ya Bu ya. Jadi Ibu sudah bersedia amanina alat screening kalau diisi supaya dengan demikian barangkali akan ada next tidak lanjut. Nah, karena yang saya tangkap tadi, kalau boleh Bapak Ibu, kita tahu tentang ini, tapi kita tidak mau bersedia untuk mengetahui siapa kita. Kita sudah tahu ini, tapi kendalanya kita tidak mau supaya kita diketahui. Ini penting. Jadi bukalah topengnya. Ya. Bukalah topeng. Buka topeng. Boleh. Kasih. Sehingga kalau boleh juga bantuan dari gereja-gereja yang ada jemaat kita yang juga bersedia menjadi fasilitator, teman dari Ibu kita sebagai psikiater, kalau tidak ada mungkin melalui teman kita organisasi kita yang profesi psikiater juga boleh membantu kita. Jadi
Kita jujur, saya sebagai presens sedikit banyak melihat teman kita ini. Beliau mengatakan, teman kita ini mengatakan, saya mampu melayani Pak Presens. Saya melihat sebenarnya dia ada kendala untuk melayani. Jujur saya mampu, saya bisa Pak Presens, tapi dari pengamatan saya sebenarnya dia mungkin sudah di Allah ini. Dengan bantuan ini, dengan alat ini, kita mau objektif untuk mengambil keputusan, bukan untuk kepentingan, tapi kepentingan sosial dan kepentingan gereja, kepentingan keluarganya, dirinya, dan kepentingan panggilan kita kepada Tuhan. Jadi sehingga tidak ada yang merasa dikorbankan, disisihkan, dan tidak ada seperti itu. Kita lebih mementingkan kepada agar semuanya sehat, sehat dirinya, sehat jemaah, dan sehat secara struktur dalam pelayanan. Itulah harapan kami, Bu. Terima kasih. Saya membantu pada suasana Paskah ini. Alih-alih ini kembali kepada mari kita umpamakan semua dalam salib Kristus. Amin. Baikkan kepada salib Kristus apapun pergumulan kita ketika kita terjadi fitnah. Salib Kristus telah menjadi curahan. Tepuk tangan Ibu. Ya, boleh teman kita salud.